nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Biar hari ini kita mau bawa pujian yang terbaik dari hati kita sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah berlalu. Bahkan di sepanjang hidup kita mengalami ada banyak perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa atas hidup kita, amin. Biar hari ini sama-sama kita mau siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Siapakah yang dapat bisa
jemaat Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan, angkat suaramu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, yes Lord. Di tempat ini Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami, karena kami siap memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang, berikan senyuman terbaik hari ini, karena kita mau terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, come on. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau naikkan pujian ini, katakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan 1,
Kau yang percaya boleh lebih baik lagi dari ini Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan. Bertepuk tangan. Yes. Woo. Dan sekali lagi. Percaya kita Allah yang benar, amin. Kau yang percaya boleh lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang benar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita menaikkan pujian ini, katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Menjamin hidup kami Tuhan. Mari nyatakan dengan imanmu. Kau
dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tapi lagi kita mau naikkan pujian ini, sama-sama kita katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja menjadi mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Sejemput kami saudara sama-sama bangkit berdiri, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh berbakti kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, biarlah semua pujian penyembahan yang kami naikkan, itu semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Ajarlah kami supaya kami hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Saatnya kami membuka hati kami Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman itu memerdekakan setiap kami. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang, shalom. Iya, puji Tuhan, semua semangat ya jemaat di sini. Coba saya lihat, saya ada yang saya kenal lagi enggak gitu ya. Saya cuma kenal Pak Sufli doang sokot ya.
Nah, perkenalan Bapak Ibu, nama saya Pendeta Handri Gunarto ya. Saya berjemaat pelayanan di GBI Sungai Yordan yang ada di Taman Ratu Indah, nggak jauh dari sini karena kita bertetangga. Ya kemudian juga saya salah satu pengurus di bawah Pak Paulus dalam Perwil, pengurus wilayah Jakarta Barat di BPD DKI ya. Nah, saya sudah menikah Bapak Ibu, walaupun tampangnya katanya baby face ya, bukan bayi ikan ya, muka bayi katanya. Saya punya anak 3, istri 1 Bapak Ibu gitu ya. Nah Bapak Ibu, siapa yang di sini rumahnya dekat-dekat sini ada? Enggak ada ya, jauh-jauh semua ya? Oh ada, oh ya berarti jarang ketemu di Citraland ini ya. Soalnya saya udah kemarin ke Citraland, sekarang ke Citraland lagi. Kemarin saya teriak Bapak Ibu di Citraland. Gitu. Bukannya ketemu Jokowi. Bapak Ibu tahu nggak Jokowi kemarin ke sini? Jokowi ke sini, cuma saya teriak bukan naik perosotan. Gitu. Beda teriakan. Ya soalnya pada teriak histeris. Kalau Bapak Ibu lihat di IG Mall Ciputra, Jokowi kemarin ke sini bawa cucunya. Begitu. Pas saya pulang dia datang gantian naik perosotan. Oke, hari ini Bapak Ibu kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Saya dengan kasih judul yang sangat mudah, yaitu pengharapan. Ya saya nggak tahu nih, WL-nya tadi nyanyi lagunya nyentuh-nyentuh harapan nih. Kayaknya udah dikasih bocoran sama Ibu Natali ya. Mungkin saya pikir aduh. Ya kalau saya bilang, oh Tuhan saya nggak ngomong sama WL lagunya sama kan nggak bisa begitu Bapak Ibu ya. Kalau udah dikasih tahu bahannya dulu begitu. Jadi kita fair-fairan aja dah. Nah ayat yang mendasarinya adalah di dalam Roma 5 ayat yang kelima Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bisa lihat di layar, saya lihat contekan saya. Roma 5 ayat 5 berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata mengecewakan di sini di terjemahan lain dikatakan memalukan Bapak Ibu. Dan kita sebagai anak Tuhan harus memahami dengan sangat. Di dalam Tuhan kita ada pengharapan yang tidak memalukan sama sekali. Ya. Karena kita punya Tuhan, Allah yang hidup Bapak Ibu. Nah hari ini saya ingin kita semua belajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya selama kita ada di dunia ini, pasti kita berharap sesuatu. Ya. Hari ini saya belajar secara umum pengharapan itu seperti apa sih? Ya, supaya kita memahami, supaya kita tahu di dalam Tuhan nanti bagaimana. Nah Tuhan bukan punya istilah PHP. Bapak Ibu masih ingat nggak tuh PHP? Pemberi harapan palsu. Bukan, itu bukan Tuhan. Apalagi H2C, harap-harap cemas. Enggak. Tuhan enggak modelnya seperti itu. Dia memberikan pengharapan yang pasti. Karena Alkitab jelas mengatakan, karena dia telah menyurahkan kasih-Nya kepada kita lewat Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada dalam kita. Menjadi meterai, menjadi jaminan. Dan itu yang membuat kita tetap kuat Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau belajar dulu. Apa sih definisi pengharapan? Kalau Bapak Ibu ditanya pengharapan itu apa sih? Ya, nggak usah jauh-jauh. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu tahu nggak arti kata sauh? Saya kasih gambarnya, ini adalah sebuah jangkar. Bapak Ibu, siapa yang di sini pernah mancing? Nggak ada. Wah, ini semuanya kayaknya pekerja kantoran kayaknya, nggak ada yang layan. Ya, karena kita di kota sih Bapak Ibu, bukan di Tanjung Priuk gitu ya. Bapak Ibu tahu jangkar ya? Jangkar itu besar, berat, gede. Kalau dijatuhkan pasti tujuannya untuk tenggelam. Kenapa? Untuk menghambat kapal supaya tidak terombang-ambing, nggak ke bawah arus. Saya ingat waktu itu Bapak Ibu ada pernah dengar di berita ada orang yang terhanyut-hanyut ya di lautan Indonesia sampai ke Jepang, dia mesti makan ikan menah, bahkan minumnya maaf kata air seni diminum. Ditemukannya dia akhirnya di Jepang. Teman saya di dalam gereja pernah dia katanya kerja di satu pulau, di Pulau Seribu gitu, pinjem kapal atau disuruh pakai kapal, di tengah laut kapalnya mati Bapak Ibu. Udah di tengah laut katanya udah nggak ada sinyal, kapal mati, HP baterai terbatas, waduh serba sulit. Apalagi kapal kecil, nggak pakai jangkar, udah ke bawah-bawah, kemana aja udah nggak tahu. Tinggal nunggu aja ada yang datang untuk nolongin.
Dia bilang begini, kok kalau sekaya-kayanya kita katanya, sehebat-hebatnya kita, seterkenalnya kita sebenarnya, di tengah lautan yang begitu luas di dunia ini, gak ada artinya kok. Gak ada artinya. Mau ngapain coba? Mau nyari telepon susah, mesin mati, mau minta tolong teriak sama siapa? Kalau diteriak tolong, gak ada yang nyaut. Puji Tuhan kalau ada putih duyung yang nongol, betul Bapak Ibu? Ini gak ada. Nah, jangkar fungsinya apa? Untuk menghambat. Jadi diturunkan kapal supaya kapal itu tetap steady, tenang, diem. Nah, pengharapan adalah jangkar yang kuat. Dan dikatakan bukan hanya kuat, tapi aman bagi jiwa kita. Bagi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, aman. Ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana tabir itu yang sudah terbelah dua. Disitulah disangkutkan bahwa kita aman Bapak Ibu. Jangkar itu kuat. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Pengharapan itu membuat kita tetap kuat iman di dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, setiap kita harus memiliki yang namanya pengharapan. Karena pengharapan selalu berbicara ngomongnya ke depan Bapak Ibu. Seperti ayat Alkitab ini katakan di dalam Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Sekali lagi jiwa lagi. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Yeremia 31 ayat 17 gini. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Harapan itu selalu berbicara ke depan Bapak Ibu. Jadi harapan itu ibarat seperti mimpi, cita-cita, visi. Kita harus punya itu Bapak Ibu. Ya. Sebagai orang percaya kita harus punya itu. Karena apa? Kita tuh masih melihat ke depan Bapak Ibu. Gereja ini masih lihat ke depan. Saya dengar sedang ngebangun tempat di ITC Permata Jauh. Puji Tuhan, dukung Bapak Ibu. Itu mimpi, itu harapan yang harus kita perjuangkan. Kenapa mesti begitu? Karena cuma orang hidup Bapak Ibu yang punya harapan. Alkitab katakan demikian. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Next slide. Ya. Jadi orang hidup punya harapan. Coba colek kiri kanan, masih hidup enggak? Kalau hidup masih ada harapan Bapak Ibu. Masih ada harapan. Sesulit-sulitnya kita Bapak Ibu, masih ada harapan selama mesti hidup. Coba bayangin, ketemu orang mati Bapak Ibu. Maaf nih Bapak Ibu, saya mengatakan turut berduka cita. Karena saya tahu orang di sini yang mungkin paling sibuk mungkin ya, Pak Beni, dipanggil Tuhan kemarin. Dan itu satu-satunya orang Bapak Ibu yang saya temuin gak nyampe 24 jam, besoknya dapat kabar meninggal. Betul kan? Seninnya saya baru ketemu dia siang di pertemuan sama Pak Paulus. Dia yang ngasih makan saya, dia yang nyalamin saya, dia yang nganterin saya. Gak nyampe 24 jam paginya dikabarin dia udah gak ada. Saya bilang, wah saya kaget bener saya. Saya bilang masih sehat aja tuh orang, mukanya masih senyum. Gak kebayang Bapak Ibu. Nah, orang mati Bapak Ibu, masih ada harapan enggak? Apakah masih bisa dapat jodoh? Apakah masih bisa sukses? Apakah masih bisa terkenal? Mungkin ya kalau dia punya karyanya masih banyak. Tapi namanya orang mati Bapak Ibu, apa yang mau diharapin lagi? Diajak ngomong aja kagak ngomong. Ya, diajak makan juga mingkem aja. Gak bisa. Tapi orang hidup kata firman Tuhan masih punya harapan. Bapak Ibu masih punya harapan. Tenang aja, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita masih punya harapan kok. Jadi jangan berkecil hati. Dan Alkitab jelas begini katakan, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Pertanyaannya nih Bapak Ibu, kalau anjing sama singa yang diadu, menang mana? Ayo. Halo? Anjing siapa? Singa, tapi bisa juga anjing kalau keroyokan. Betul ya? Betul. Tapi gini, betul singa kalau 1 lawan 1 sama anjing, pasti menang singa. Tapi kan gini, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nggak ada gunanya. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jaga rumah. Nggak bisa Bapak Ibu.
Tapi selama kita masih hidup Bapak Ibu, masih ada harapan. Mungkin kita nggak tahu nih Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu seperti apa. Kita juga baru pertama kali itu. Pernikahan Bapak Ibu seperti apa. Nggak seperti kayak dulu ibarat Princess Harini kalau nikah dengan pangerannya. Enggak. Kita mungkin bukan pejabat yang nikahnya mewah. Enggak. Kita mungkin punya perusahaan, punya toko, nggak sebonafit. Seperti anak muda zaman sekarang yang kalau startup. Unicorn. Kita mungkin cuma jualan popcorn. Kecil. Tapi selama engkau masih punya harapan, jauh lebih baik Bapak Ibu. Jauh lebih baik. Amin. Itu pegangan kita. Dan ini secara umum Bapak Ibu. Semua manusia yang hidup. Semua manusia yang hidup. Nah sekarang pertanyaannya apa bedanya dengan anak Tuhan? Itu dong. Sekarang bedanya apa? Kalau semua manusia di muka bumi ini punya harapan Bapak Ibu. Dan itu bagus. Lebih baik. Walaupun mungkin usahanya kecil, keluarganya biasa aja, ya kerjaannya biasa aja. Selama punya harapan. Itu bagus. Tetapi apa bedanya kita dengan anak Tuhan? Nah kita mulai masuk nih Bapak Ibu. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat baik. Bahwa proses untuk harapan itu bisa terwujud, memang ada beberapa langkah Bapak Ibu yang harus kita lewatin. Coba kita lihat dalam Roma 5 ayat 3-4. Dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi mulainya dari mana Bapak Ibu? Pasti mulai dari kesengsaraan. Kenapa sih orang punya harapan? Karena dia lagi merasa gak enak nih. Contoh, berharap sembuh dari penyakitnya. Pasti gak enak tuh. Dikatakan sengsara, sakit. Tapi supaya pengharapan itu terwujud, dia harus lewati yang namanya ketekunan. Kemudian tahan uji, baru pengharapan itu bisa kita petik Bapak Ibu. Betul nggak? Itu yang mesti kita sadari. Banyak orang termasuk orang percaya nih. Ya, mau dapat harapan, tapi nggak mau ngelewati yang namanya ketekunan. Nggak mau yang namanya tahan uji. Maunya langsung instan. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini yang kita perlu tahu. Dan orang percaya harus tahu ini. Jangan kayak orang dunia. Jangan. Karena semuanya ada prosesnya. Kita berharap kurus badan kita. Ya, ini badan saya pengembang nih Bapak Ibu. Saya nggak beli pengembang. Saya nggak bisa beli Agung Sedayu, ya Ciputa nggak bisa. Itu barang mahal kalau pengembang itu. Ini ngembang sendiri. Pengen kurus kan? Waduh, sengsara nggak? Sengsara Bapak Ibu. Makan mesti dikurangin. Betul nggak? Orang diajak makan kita tutup mulut. Itu sengsara. Ya, tapi kan mesti dengan tekun. Tekun itu apa sih? Sabar. Jalanin aja. Terus menerus. Komitmen itu tekun. Dan lama-lama nanti tahan uji. Mau di depan makan, Pak Sufli ngajakin makan babi hong juga saya masih bisa ngeliatin. Tahan uji, buntutnya nanti saya kelihatan six pack. Kan begitu. Itu kalau kurus. Termasuk misalnya pengen apa lagi? Pengen dapat jodoh. Sengsara nggak sih? Aduh kalau belum dapat jodoh kan sengsara. Ya, nanti Natalan ketemu keluarga tanya, kok belum punya gandengan? Ketemu Imlek tanya lagi, mana pacarnya yang kemarin gitu. Ditanyain mulu. Ya. Tapi kan mesti tekun. Dan arti apa? Banyak berdoa, banyak bergaul yang benar. Ya, untuk dapetin pasangan yang berharga, tentu cari tempatnya yang benar kan Bapak Ibu, betul nggak? Lah sekarang kalau kita nyari barang mahal Bapak Ibu, ibarat emas, perhiasan, nyarinya mana? Di emperan toko. Kan enggak Bapak Ibu. Di kolong jembatan. Kan kagak. Carinya kan toko yang bagus, betul nggak? Yang bukan KW1, KW2, KW super. Tapi memang asli. Tapi itu kan butuh ketekunan. Cari jodoh. Dan lama-lama nanti tahan uji. Saya percaya jodoh datang dari Tuhan. Saya udah berusaha, saya udah berdoa. Percaya nanti suatu saat pasti dapat jodoh. Atau mungkin Bapak Ibu pengen berdoa dapat anak. Atau mertua pengen mantunya hamil kah? Atau anaknya hamil kah? Kadang kan sengsara. Ditanyain sama tetangga gereja. Mana kan anak lu nikah setahun, mana anaknya? Itu kadang Bapak Ibu nanya begitu tuh yang ditanyain sakit.
Sengsara Bapak Ibu. Makanya kalau kita nanya mikir dulu, benar. Gak enak Bapak Ibu, mau punya anak berjuang Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang. Di gereja saya aja yang berjuang dapat anak aja ada Bapak Ibu. Gagal, begitu. Dan itu kan perlu ada ketekunan. Cari tahu, belajar, makan yang sehat, konsultasi. Dan itu butuh waktu, sabar. Tapi lama-lama tahan uji. Saya percaya anak itu akan datang karena pemberian Tuhan. Tuhan punya rencana buat saya. Kalau dia berserah, nanti dia petik Bapak Ibu. Itu proses pengharapan. Jangan seperti orang dunia. Yang cepat-cepat maunya dapat hasil. Karena itu bisa menyesatkan. Yang nanti kita ngerti pengharapan yang memalukan. Nah itulah prosesnya Bapak Ibu. Dan kita perlu tahu, kesesakan ini itu sebuah kesengsaraan. Sesak. Dan waktu sengsara Bapak Ibu, hati-hati. Karena iblis suka main di sini. Iblis suka main. Coba kita lihat nih. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Waktu engkau lagi susah Bapak Ibu. Mungkin lagi sakit, lagi bergumul dapat anak, bergumul dapat jodoh, pengen dapat tender bisnis. Mungkin lagi berusaha berjuang, sesak, sengsara. Hati-hati dengan hati. Jangan sampai tawar hati. Tawar hati itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih Bapak Ibu saya bacain. Tawar hati itu kecut hati, patah semangat, hilang keberanian, tidak ada kemampuan dan putus harapan. Dan hati-hati. Kalau kita aja udah di awal sudah begitu, gimana bisa tekun? Apalagi tahan uji. Gak mungkin Bapak Ibu, gak mungkin. Dan banyak orang termasuk orang Jakarta lagi kecut begini. Ngomongnya apa? Butuh healing nih, healing katanya gitu. Betul gak? Coba kemarin siapa yang kejebak 11 jam di puncak, 13 jam? Saya ucapkan selamat Anda dapat hadiah. Bayangin, Jakarta kemarin lenggang banget hari Senin kayak lebaran. Semuanya tonyong ngumpul semua di puncak. Untung gunungnya kagak roboh tuh. Iya, healing Bapak Ibu. Tapi sebenarnya healing apa sih? Nih saya bikin tulisan nih Bapak Ibu. Iseng aja nih. Saya ingin Bapak Ibu dengar. Ya, apa sih healing? Healing bukan doing nothing sambil berbaring, nonton streaming, sambil cheating, makan Burger King. Bukan. Healing juga bukan traveling, hiking, mancing, atau booking tempat glamping yang lagi trending. Bukan. Healing juga bukan perawatan yang bikin shining atau unboxing gadget yang bikin kantong kering. Bukan. Healing juga bukan hunting kopi kekinian di pinggir tebing. Lalu update story biar kelihatan hidupnya gak bikin boring. Bukan. Healing itu apa bikin pusing? Kan ditanya gitu. Healing itu yang penting adalah menemukan meaning ketika kamu sama Tuhan di saat hening dan tidak ada bising. Healing itu memperbanyak giving dan start counting your blessing. Healing itu juga mengatur sesuatu yang penting, membuat planning dan enggak gambling. Dan yang terakhir, healing itu tentang learning dan upgrading supaya hidupmu makin lenting dan tahan banting. Itu healing. Jadi jangan kalau lagi stres, lagi sesak, aduh butuh healing. Itu orang dunia Bapak Ibu. Makin banyak cari Tuhan, cari meaning. Tuhan nih maksudnya apa? Maumu apa sih Tuhan? Di suasana yang hening, yang gak ada banyak bising. Itulah healing. Saat teduh Bapak Ibu, doa itulah healing. Karena itu kekuatan kita. Dan kalau enggak, jadi tawar hati. Kita enggak punya kekuatan. Gimana mau tekun, mau sabar. Kalau awalnya aja udah kalah kita. Apalagi tahan uji. Enggak Bapak Ibu. Buntut-buntutannya nanti kita bisa kalah. Kalah. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu di Amerika namanya John Hopkins. Dia meneliti sangat menarik. Jadi disiapkan 2 buah ember yang paling tinggi, diisi air yang cukup kurang lebih setengah meter. Dia eksperimen dengan 2 tikus. Tikus yang pertama dicemplungin, dihitung waktunya. Berapa lama dia mati?
Saya bilang nih penelitian sadis juga nih, untung tikus kan gitu. Hitung 15 menit, mati dia, tenggelam. Tikus yang kedua, dicemplungin ke tulang kedua, 10 menit diangkat. Taruh di tempat yang kering, dibiarkan dulu, kurang lebih 15 menit. Kemudian dicemplungin lagi. Ditunggu, hitung berapa lama. Bapak Ibu coba tebak, berapa lama tikus kedua bisa bertahan? Ada yang menyebut angka, silakan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, nggak dapat 2 PS dari Pak Paulus. Tahu nggak Bapak Ibu? Bertahannya 60 jam. Tuh tikus tuh Bapak Ibu. Karena dia pikir gini lagi benang. Entah gue diangkat, entah gue diangkat, entah gue diangkat. Sampai 60 jam. 240 kali lebih kuat. Kenapa? Dia berharap nanti suatu saat diangkat. Padahal kagak diangkat. Dan mati juga. 60 jam. Bayangkan bandingkan dengan 15 menit. Kalau kita punya pengharapan, gak tawar hati, kita kuat loh Bapak Ibu. Amin. Kita kuat, apalagi kita anak Tuhan. Karena kita punya pengharapan. Nah ini yang harus membuat kita teguh. Ayo anak Tuhan bangkit, engkau masih punya, apalagi masih hidup, tenang aja. Mungkin engkau hati ini belum melihat engkau sembuh. Percayalah, pasti nanti sembuh. Hari ini mungkin kau belum punya anak, percayalah, pasti engkau punya anak. Mungkin hari ini engkau masih susah, belum dapat jodoh atau apapun, percayalah, engkau masih punya harapan. Ya. Bukan Julius harap ya, salah ya. Punya harapan. Ayo Bapak Ibu, kita semua punya harapan. Dan kita akan kuat. Kalau kita punya harapan, kita kuat. Dan waktu kita sesak Bapak Ibu, sekali lagi. Yuk belajar dari Yakobus, jangan bilang ini datang dari Tuhan. Coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab firman Tuhan katakan apa? Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ganti namanya tuh siapapun. Ia tidak mencobai Handri. Sebut nama kita, gak apa namanya nyobai. Jadi jangan pernah bilang pencobaan kesesakan kita ini datang dari Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Kita ini udah tinggal di dunia yang rusak loh. Ingat, dunia ini penuh dosa, udah rusak. Kita kena imbasnya. Ya, coba. Tadi pagi saya dengar teman saya bilang, di BSD sana tingkat polusinya udah 200 lebih. Tulisannya bukan lagi parah, beracun, bayangin. Nyedot aja kita udah nyedot racun Bapak Ibu. Apalagi nggak tahu di Jakarta, berapa tingkat polusinya. Ya, makanya nggak heran silakan nih mau pakai masker silakan. Loh katanya yang berdasarkan survei aja, di dalam mall aja polusinya lebih tinggi daripada di luar. Silakan. Ini dunia udah hancur Bapak Ibu. Dan metabolisme tubuh kita udah nggak bagus. Mau nggak mau bukan karena Tuhan, karena memang manusia sendiri yang rusak dunia ini. Dan kita mesti apa? Nyalain Tuhan, enggak bisa. Loh Tuhan awalnya melancarkan semuanya sungguh amat baik kok. Diri kita ini. Dan kalau kita sampai sakit, kita sampai susah, bukan salah Tuhan Bapak Ibu. Mungkin, 1, salah memang iblis, 2, salah kita sendiri. Kenapa sih yang membuat kita jatuh dalam dosa itu? Karena keinginan-keinginan kita yang banyak Bapak Ibu. Ya. Makanya lagu Doraemon itu sangat meluas. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Aduh, itu mendoktrin saya waktu kecil. Ingin begini, ingin begitu. Nah itu yang bikin banyak dosa saya. Jadinya banyak ingin. Betul gak Bapak? Jujur aja. Kita ini kadang nih, yang bikin susah tuh kita sendiri. Betul? Ya, ngelihat lagi. Waduh si Kosovli ke Bali nih, kepengen ke Bali. Padahal Tuhan bilang gini, udah ke Tangerangnya cukup gitu. Ngapain sampai ke Bali kan begitu. Padahal kita kan, aduh gimana ya, aduh ada pinjol kan gitu. Ah cuma lumayan nih 15 juta murah nih bisa ke Bali. Buntutannya nyusahin kita sendiri, dikejar-kejar. Itulah kita. Kadang kita sendiri punya keinginan. Jadi ayo, jangan pernah salahin Tuhan. Nah sekarang lebih dalam lagi. Bagaimana kita berharap Bapak Ibu kepada Tuhan? Caranya dengan sangat jelas. Iman itu punya pengharapan punya bahan bakunya. Namanya iman Bapak Ibu. Nih di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Jadi kalau mau punya harapan di dalam Tuhan, punya alasnya, punya fondasinya namanya iman. Iman ini bukan sekedar percaya dengan harapannya, bukan, imannya kepada Tuhan Bapak Ibu. Banyak saya lihat nih motivator di dunia ini, di Indonesia, bilang begini, mau punya mobil, tempel di kulkas, tempel di WC, tempel di kamar, gambar mobil. Imanin, percaya kamu punya mobil. Lah sekarang mobilnya aja belum nongol, diimanin itu mobil. Apalagi mobilnya benda mati, bisa berapa apa dia? Ditiup aja juga goyang, gak bisa Bapak Ibu, cuman gambar. Yang kita iman tuh kepada Tuhan. Tuhan kita yang hidup. Tuhan, saya berharap, saya memohon, saya meminta, jika ini kehendak-Mu, saya mau Tuhan sembuh dari sakit saya. Saya mau punya mobil Tuhan, masa saya naik gojek mulu Tuhan. Kasihan tukang gojeknya, badan saya gede Tuhan, kan bisa begitu. Kan kita bisa berharap apapun Ibu, betul, berharap. Tapi imannya kepada Tuhan, jangan semua ditempelin di tembok, pengen rumah. Boleh punya dream book, boleh. Tapi bawa ke Tuhan, jangan dalam nama Yesus jadi. La ilah. Kita kalau gitu naruh pengharapannya kepada benda mati Bapak Ibu. Nggak akan pernah terjadi, tapi imannya kepada Tuhan yang ngasih. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Bukannya semuanya benda-benda ini kita tempelin, kita tumpangin tangan Bapak Ibu. Berarti kita berharap itu jadi. Itu sihir Bapak Ibu, itu magic. Tapi ini iman kepada Tuhan. Itulah pengharapan kita. Ibarat gini loh Bapak Ibu, sini siapa ibu-ibu yang suka masak? Maaf ya banyak nanya nih. Kan daripada saya ngomong sendiri, saya nanya. Ya. Ini kalau salah tolong kasih tahu ya Bu yang di belakang. Setahu saya nih Bapak Ibu, bahan baku atau dasar dari lontong apa? Beras, betul. Coba kalau saya ganti jadi ketan, jadinya apa? Ayo. Nah, lemper tuh, betul gak? Hampir mirip ya lontong sama lemper, isinya ada ayam, kalau lontong ada wortelnya, ada kentangnya, betul? Coba, kalau kita mau bikin lontong, maaf nih bikin lapar nih, jam 1 soalnya nih. Ya, bikin lontong, bahan baku mestinya beras kan, saya ganti ketan. Jadi gak tuh lontong? Dia bilang, ini lontong, lah kok ketan? Ya kalau bacang ada 2 macam ya Bu ya. Ini lontong, arem-arem, masa ketan? Ya, begitu juga kalau kita mau bikin lemper, gak bisa pakai beras. Mestinya ketan, betul nggak? Sama Bapak Ibu, Ibu mau berharap apa sih? Pakai iman, pakai Tuhan. Jangan pakai yang lain, jadinya beda. Ya, jadinya beda. Kalau berharap sembuh, baca firman tentang kesembuhan, renungkan firman itu. Minta sama Tuhan, ngomong, Tuhan, jika Engkau kehendaki sembuhkan aku Tuhan, supaya aku bisa melayani Engkau lagi. Tuhan, jika Engkau kehendaki, aku mau minta anak Tuhan seperti Sarah. Ucapkan itu. Minta. Ya, mintanya ke Tuhan, jangan yang lain. Minta yang lain, dapatnya lain Bapak Ibu. Gitulah iman. Karena itu yang harus kita ini lakukan. Supaya dapat pengharapan itu terwujud. Di saat kita sesak, di saat kita lagi tekun dengan sabarnya melakukan. Dan membuat yang tahan uji. Wah itu aja top Bapak Ibu. Tinggal nunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, kita petik itu harapan. Tunggu waktunya. Tapi kita harus melewatin prosesnya. Sesak, iya saya tahu Bapak Ibu sesak. Susah, iya susah. Tapi mesti tekun. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu. Jangan cepet-cepet instan. Ya, ke Gunung Kawi lah, ke Gunung Bromo lah, kemana lah. Jangan, tunggu, sabar aja waktunya. Semua indah pada waktunya. Nanti lama-lama tahan uji. Orang mau ngomong apa, percaya Tuhan pasti kasih. Tenang aja. Suatu saat pasti ada waktunya. Tahan uji kita. Sama Bapak Ibu, mau punya otot, nih sekali lagi saya gambarin. Kita mau six pack, mau sehat. Butuh olahraga Bapak Ibu. Mesti siap hari. Gak bisa cuma seminggu sekali, gak jadi. Gak bisa jadi berotot. Enggak, kita mesti setiap hari. Sabar, tekun lakuin sampai lami tahan uji. Mau bebannya bukan lagi 5 kilo lagi, bisa 20 kilo kita angkat. Udah tahan uji. Akhirnya kita petik. Sesimpel itu.
tapi memang gak mudah ngejalaninnya. Butuh komunitas. Kalau di sini ada kelompok sel atau apa sebutannya, ayo masuk. Karena kita gak bisa sendiri Bapak Ibu. Mungkin banyak hamba Tuhan bilang begini, ingat kita butuh orang. Dari lahir aja butuh orang, sampai mati kita butuh orang. Butuh. Apalagi dalam kehidupan begini, kita butuh sama-sama, saling nguatin. Ayo, percaya saja. Kita doa sama-sama, kita minta sama-sama ke Tuhan. Dengan kesabaran, ketekunan, nanti tahan uji. Lama-lama kita petik. Amin. Itulah itu dasar kita. Dengan iman Bapak Ibu. Jangan cari yang lain. Karena iman inilah bahan bakunya. Bahan bakunya. Ya. Jangan berharap sama orang. Alkitab katakan mengecewakan. Mau saudara kaya kek, mau bos kaya kek, jangan. Ya. Tapi cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan lewat orang itu bisa nolong kita, ya puji Tuhan. Tapi jangan cepet-cepet cari orang itu. Berarti kita udah ngelangkain Tuhan. Kenapa sih butuh iman? Karena firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17 katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ayat ini dikutip dari Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, jadi kita nih hidup kita karena iman. Ibarat mobil nih Bapak Ibu. Mobil bensin. Belinya Pertamax, Pertalite. Kalau nggak ada itu mogok. Mobil listrik tenaganya colokan. Kalau nggak dicolok, mati. Kan gitu. Sama Bapak Ibu. Kita bahan bakarnya tuh iman. Kalau nggak ada iman, sebenarnya kita tuh mogok. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa apa-apa. Sama kayak orang mati. Hidup tapi mati. Nah kita orang benar hidup oleh percaya. Bukan dengan yang lain loh. Dengan iman kepada Tuhan. Itulah kita. Tuhan desain kita untuk punya iman. Karena itulah bahan bakar kita. Bahan bakar kita. Ini yang bisa menggerakkan kita untuk tekun di tengah kesengsaraan kita. Kita lama-lama bisa tahan uji dan bisa petik. Itulah bahan bakar kita. Jadi terus berharap kepada Tuhan. Saya sungguh nggak tahu permasalahan. Saya pun punya masalah Bapak Ibu. Betul. Saya waktu menyiapkan khotbah ini. Saya di tengah-tengah kemelut Bapak Ibu. Kesengsaraan. Anak saya yang paling kecil nomor 3 adalah anak kebutuhan khusus. Dan saya waktu tahu anak saya dulu beberapa tahun yang lalu kebutuhan khusus Bapak Ibu. Itu pikiran saya sudah semakin liar kemana-mana. Ini anak nanti gede jadi apa ya? Ini anak kalau saya udah gak ada sama istri bisa hidup gak? Coba bayangin Bapak Ibu. Ini kan sesak jadi dada saya sebagai orang tua. Dan saya punya harapan. Dia bisa sehat dan normal kembali. Itu harapan loh Bapak Ibu. Tapi di tengah kesesakan ini, aduh, gak gampang saya bener. Saya berdoa buat anak saya, setiap hari saya ajarin. Tapi susah sekali karena kebutuhan khusus, mau gimana sih? Sampai mesti bisa sabar, tekun ngadapinnya. Ya. Awal-awal sesak banget sampai nolak Tuhan, dosa apa sih? Salah apa sih? Betul. Kadang kita pengen nanya sih, ini ada apa sih Tuhan? Mungkin Bapak Ibu juga begitu. Tuhan ini kenapa sih saya sampai ditipu? Bagaimana anak Tuhan lagi saya ditipu? Tuh Tuhan, kenapa sih saya susah begini? Kok udah menikah lama, 13 tahun gak punya anak? Pasti kita bertanya-tanya Bapak Ibu, betul gak? Gak salah, silakan nanya. Karena Tuhan itu pribadi. Tuhan itu bukan mesin ATM, dipencet, keluar duit, gak dipencet, gak keluar duit. Bukan, dia bisa diajak ngomong. Tuhan kenapa ya? Tuhan bagaimana ya? Tuhan mesti ngapain ya? Itu ngomong Bapak Ibu. Saya ngomong tanya Tuhan. Dan baru lama-lama ngerti. Dengan ketekunan dan kesabaran.
bahwa Tuhan mau juga bentuk kita berdua suami istri sebagai orang tuanya. Untuk semakin berserah kepada Dia. Kita nggak tahu ke depan Bapak Ibu. Benar kita nggak tahu. Ini anak mau gimana. Saya masih kuat sampai apa enggak. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Apalagi COVID kemarin, betul nggak? Saya ngalamin di jemaat Bapak Ibu. Ada anak muda, pasangan muda. Nggak nyampe 1 minggu, dua-duanya lewat. Dan sekejap itu anaknya langsung jadi yatim piatu. Dan itu menjadi tamparan keras buat saya. Wah, hidup itu memang cuman seperti uap saja. Sehebat apapun kita, gak ada hatinya. Gak ada hatinya Bapak Ibu. Dan saya harus berpikir waktu itu, bagaimana anak saya bisa hidup nanti ke depan. Mesti punya kemampuan apa. Dan dengan ketekunan, kesabaran, lama-lama saya lihat tahan uji Bapak Ibu. Saya melihat Tuhan yang turun tangan. Membuat jauh lebih baik. Walaupun sekarang masih kurang, jauh masih kurang. Kalau dengan anak normal jauh. Tapi itu udah jauh lebih baik daripada di awalnya Bapak Ibu. Jauh. Dan saya percaya suatu saat nanti saya petik harapan saya. Walaupun saya masih hidup, ataupun saya megang mati. Karena saya tahu Tuhan pelihara dia. Itu harapan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa Bapak Ibu. Tapi berimanlah kepada Tuhan. Beriman. Ya. Nah, bagaimana dapetin iman? Beli di toko? Bukan Bapak Ibu. Bukan. Ya, ada Pak Iman, kan ada yang namanya Pak Iman kan? Kalau Alkitab katakan Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Lewat iman, dapatnya dari firman. Dengar terus firman. Jangan sinetron. Ya, jangan curhatan orang, jangan Bapak Ibu. Karena banyak nih ibu-ibu di tempat saya nih, ibu-ibu nih ya. Bapaknya komplain. Ini katanya, si A gitu. Dengan curhatan mulu. Selalu habis itu, awas tuh jangan kayak begitu lu, kata begitu. Awas lu jangan jadi begitu lu. Nonton sinetron, awas lu jangan jadi begitu lu. Lah ilah lu sinetron sama gue disama-samain, katanya begitu. Kadang apa? Yang kita dengar tuh cuma dari dunia. Bukan firman. Malah jadinya apa? Awas lo, begitu. Tapi kalau iman, kita percaya Tuhan jagai lindungi anak kita. Tuhan jagai lindungi suami istri kita. Tenang Bapak Ibu, iman. Dan firmannya bukan sembarang firman Bapak Ibu. Alkitab ini tulis dengan sangat jelas. Firman Kristus Bapak Ibu. Saya waktu itu baca, Tuhan kenapa enggak firman Tuhan? Kenapa mesti firman Kristus? Saya bedah nih Bapak Ibu, firmannya ini kata tertulis bahasanya adalah rema. Kristus artinya yang diurapi. Jadi perkataan lisan yang diurapi. Dan saya dapatnya begini. Jadi kalau kau mau dapat iman yang teguh, dapatlah perkataan Tuhan langsung secara lisan yang diurapi. Enggak cuma sekedar logos Bapak Ibu. Logos itu yang tertulis. Enggak bisa. Tapi engkau sampai mendarah daging. Engkau yakin itu Tuhan sendiri ngomong ke kamu. Jadilah iman. Itulah pendengar firman Kristus. Jadi enggak cuma Tuhan saya klaim dong ayatmu ada Tuhan. Matius sekian. Ya bisa Bapak Ibu. Loh kalau itu belum mendarah daging, enggak akan mungkin Bapak Ibu. Enggak mungkin. Tunggu sampai itu mendarah daging. Dan kau tahu Tuhan sendiri yang ngomong ke kamu. Perkataan langsung. Dan itu yang diurapi. Jadi Bapak Ibu. Jadi saya enggak bisa bedain. Misalnya, maaf ya Pak Sufli, saya cuma kenal kamu doang nih. Jadi saya pakai kamu terus nih. Misalnya Pak Sufli dapat firman, kelimpahan dari Tuhan. Saya firmannya, kesembuhan. Terus saya bilang, Tuhan ngiri nih, masa saya sembuh, saya udah sehat, saya mau limpah dong. Nggak bisa Bapak Ibu. Lah dia yang dapatnya itu dari Tuhan, saya dapatnya beda. Tuhan ada ayatnya Tuhan, saya klaim. Emang asuransi, kagak bisa Bapak Ibu. Kalau kamu memang dapatnya langsung dari Tuhan, ya. Yuk, makanya renungkan firman Bapak Ibu. Banyak dibaca, direnungin, nanti lama-lama itu membekas. Dan Tuhan ngomong sendiri, yes. Itu jadi Bapak Ibu, darah daging. Jadi gak sekedar main kutip ayat, gak bisa Bapak Ibu. Alkitab kita ini memang tulisan manusia, kita mesti akui Bapak Ibu. Terserah orang lain sebelah gereja bawang, mau ngomong apa, bodo amat. Memang tulisan manusia, tapi ini firman Tuhan karena pengalaman orang itu berjumpa dengan Tuhan. Dan kita juga tergoda pengen itu.
Dan kita Tuhan, saya juga mau dong Tuhan mengalami kesembuhan. Saya juga mau dong Tuhan mengalami punya anak. Seperti Sarah, seperti ini. Mau dong Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan pribadi. Saya mau berjumpa dengan pribadi. Muka dengan muka. Itu bisa Bapak Ibu. Dan itu harus yang benar-benar Tuhan katakan. Kan kalau udah Tuhan ngomong kita jadi iman. Wah. Mau dunia goncang ganjing Bapak Ibu. Tenang. Karena Tuhan besertamu. Amin. Itulah. Kita harus sampai segitunya Bapak Ibu. Ya, segitunya. Ya. Kalau tadi iman dikatakan apa lagi? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katanya. Bapak Ibu pernah lihat gak sih? Bukti yang gak pernah dilihat. Sebenarnya apa? Pernah. Coba saya tanya nih, Bapak Ibu siapa di sini yang pernah beli mobil baru? Pernah. Malu ya? Nggak ada orang pajak kok Bu, tenang aja. Yang pernah beli rumah baru atau apartemen baru, mana? Wah susah nih kalau ini, belum punya pengalaman. Nih saya kasih tahu ya Bu, kalau Bapak Ibu beli rumah baru, belum jadi nih, masih tanah kosong. Yang dijual sama salesnya apa sih? Brosur kan? Pak, Bu, rumah baru lu Bu. Ada water park, jalannya gede. Wih, pokoknya lengkap, fasilitas sekolah, mall, ada semua. Yang dijual apa? Brosur, tanahnya ada bangunannya kagak ada. Betul gak? Bolong semuanya kosong. Gak ada. Nah, waktu kita beli yang dikasih apa? Kita bayar DP nih. Nih 5 juta, saya DP dulu dah. Dikasih selembar kertas ya. Namanya apa tuh? Kwitansi. Boleh nggak nih Bapak Ibu saya tanya nih, boleh nggak ya? Saya bilang, Pak, Bu, ini saya bawa kwitansi. Saya udah beli rumah loh, DP 5 juta. Boleh? Boleh. Atau saya beli mobil nih, Pak, Bu, nih untuk kwitansinya. Saya udah beli mobil. Saya mau bangun garasi mobilnya tapi masih 2 bulan lagi datang. Boleh nggak? Boleh. Kamu punya kwitansinya. Coba kalau misalnya saya cuma punya brosur. Bu, saya udah punya rumah, nih brosurnya. Dianggap apa? Gila nih Bapak Pendeta. Cuman brosur, betul nggak? Atau punya rumah. Bu, saya punya rumah nih Bu, nih brosurnya nih. Wih, pemandangannya bagus Bu. Wah, bener-bener nih Pak Pendeta salah makan, kan begitu? Salah. Nah, iman harus jadi bukti yang gak kita lihat. Jadi kwitansi. Jadi engkau dapat kwitansinya sendiri dari Tuhan. Nih, kwitansi, kamu sembuh. Nih, kwitansi, kamu punya anak. Nih, kwitansi, kamu diberkati. Sampai begitu Bapak Ibu. Dan itu perlu bayar harga. Lah kita mau dapat kwitansi mesti bayar loh Bapak Ibu. Gak cuma gini, mau beli rumah. Bayar nggak? Kagak, nggak bakal dapet tuh kwitansi. Ya. Sampai ngemis-ngemis juga sama sales nggak bakal dikasih. Tapi kita mesti bayar. Nah, untuk jadi kwitansi itu iman, harus bayar harga. Banyak berdoa, banyak berlutut, banyak menyembah, banyak cari firman Tuhan. Itu yang kita kerjain. Minta perkenanan Tuhan. Biar jadi kwitansi. Sampai Tuhan bilang, ngomong sendiri firman yang diurapi. Yes, aku memberkati Ibu. Udah tenang. Tuhan ngomong aja belum kelihatan. Tenang Bapak Ibu. Tenang. Gak usah takut. Jadi kwitansi loh. Ya. Ingat, ayo. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Sampai itu jadi kwitansi untuk dirimu masing-masing. Dan gak usah nuntut kwitansi orang lain. Gak usah, gak mungkin. Dan itulah bahan bakar kita. Ingat, bahan bakar kita itu. Bukan cuma sekedar makan capcay, nasi goreng. Bukan. Tapi iman. Lewat pendengaran firman Kristus. Nah karena itu Bapak Ibu, yuk. Jangan pernah hilang akan harapanmu. Ya, jangan pernah hilang. Ini bedanya kita dengan anak Tuhan, orang dunia sama anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa memberikan jawaban yang terbaik. Amin. Ayo. Hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Jangan punya pengharapan seperti dunia, jangan. Imani saja Tuhan kita. Percaya saja kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia Tuhan yang hidup, yuk. Datang pada Dia. Ya. Dalam kesesakanmu, dalam kesulitanmu, percaya. Karena itulah kekuatan kita. Kalau kita nggak punya harapan, Bapak Ibu, kita katakan, nggak ada gunanya. Sama seperti orang mati. Nah karena itu, dari sini juga dapat pemahaman baru. Selama kita hidup, pasti kita sesak. Betul nggak? Jadi jangan kecewa.
Karena selama hidup, Tuhan mau kita terus berharap kepada Dia. Dan kesesakan itu bisa Tuhan pakai untuk kita makin melekat dengan Dia. Jangan kecewa. Nikmati saja, jalani saja. Sayang, nikmatin Bapak Ibu, anak saya. Dengan dalam tanda kutip, kekurangan dia, kelemahan dia, makin maaf kata kasarnya, kebodohan dia. Saya nikmatin. Tapi saya mau membuat apa? Saya nggak tahu apa-apa, apalagi masalah otak nih Bapak Ibu. Ampun, saya nggak tahu. Nggak tahu. Dokter aja ngurusin otak aja susah. Ya, kadang yang ngurusin nggak pakai otak lagi. Susah, itu kompleks banget otak beneran. Nggak kayak dokter gigi, tinggal bongkar, pasang, goyang dikit cabut, kan begitu. Enggak, ini otak. Dan saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma kerjaannya tumpang tangan, uwel, cuman begitu. Tapi puji Tuhan, jauh lebih baik. Jadi ayo Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu sedang berharap apa. Masalah sakit penyakit kah? Masalah dapat jodoh kah? Masalah pengen keuangan diberkati kah? Pengen dapat mantu kah? Apapun itu, datang pada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai Tuhan, membagikan renungan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini boleh menguatkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dalam kesesakan dan kesengsaraan mereka di dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau terus mendampingi mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuntun setiap langkah mereka. Jalan-jalan mereka Tuhan Engkau tunjukkan selangkah demi selangkah. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang peduli bagi kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mau Tuhan menaruh harapan kami dalam iman percaya kami kepada Yesus. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah menjadi bahan bakar kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Menungkan firman-Mu, mencari wajah-Mu. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Mungkin orang boleh menganggap itu sebuah kelemahan. Mungkin itu orang lain menganggap itu sebuah kegagalan. Tapi di dalam Tuhan, itulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Hamba berdoa, memohon, meminta Tuhan. Engkau Tuhan, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka mesti tahu betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu, betapa lebar dan panjangnya cinta-Mu Tuhan. Sehingga mereka tahu mereka punya Bapa di surga yang sangat amat mencintai mereka. Hamba berdoa memohon Tuhan biar segala hikmat, pengertian wahyu turun kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga mereka tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna Tuhan. Sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba juga berdoa memohon meminta Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semakin berakar di dalam firman. Bertumbuh serupa semakin seperti Kristus dan hidupnya boleh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Karena Tuhan ada di dalam mereka. Dan hamba berdoa memohon meminta Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada surga turun kepada mereka semua Tuhan. Sehingga mereka sanggup menanggung segala perkara. Apapun kesesakan mereka, apapun kesesakan mereka. Mereka dengan tekun dan sabar menanti jawaban dari Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik. Hamba berdoa Tuhan berkati jemaat di tempat ini. Berkati Gembala Sidang Pak Paulus beserta ibu dan keluarganya. Dimanapun mereka berada. Dan juga setiap majelis diaken Tuhan yang melayani. Berkati Tuhan. Biar gereja ini Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah berkat ini dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan. Amin.